Shalom teman-teman semua, kembali lagi di online service kali ini. Sebelum kita akan memulai ibadah kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu pada hari ini hingga kami dapat berkumpul dalam ibadah Teens walaupun lewat aplikasi Zoom. Kami percaya Tuhan hadir dan menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini selesai. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang masih belum bisa bergabung bersama kami. Tuhan jamah setiap hati mereka dan Tuhan memberkati mereka. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah teman-teman. God bless you. Shalom teman-teman, welcome back to Battle Teen. Yuk kita memuji Tuhan bareng-bareng.
kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini untuk kebaikan bagi kami. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini. Berikan kami kesehatan juga berlindung kepada-Mu Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan juga berikan kami kehikmatan dan juga keingatan yang kuat, agar kami bisa mengingat apa yang kakaknya berikan firman Tuhan pada kami hari ini. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman semuanya. Selamat sore dimanapun teman-teman berada saat ini. Kak Franky bersyukur bisa kembali hadir di tengah-tengah teman-teman. Walaupun di rumah masing-masing kita beribadah secara online, tapi Kak Franky percaya ini tidak mengurangi antusias kita untuk sama-sama menyembah dan memuji nama Tuhan. Kak Franky pengen lihat dong anak-anak muda, anak-anak teens yang antusias beribadah sore hari ini. Boleh kasih chat di kolom komentarnya, aku antusias Kak, gitu ya. Oh, come on. Kasih semuanya. Nah, teman-teman, tema kita di bulan Februari ini judulnya adalah membangun hidup yang berintegritas. Dan sepanjang tahun 2021, tema besar gereja kita adalah membangun karakter ilahi. Nah, salah satu karakter ilahi adalah hidup yang berintegritas. Nah, Kak Franky mau nanya nih sama teman-teman semua, menurut kamu apa sih integritas itu? Kamu tahu nggak? Kalau kamu tahu, kamu boleh tulis di kolom komentar apa sih pengertian integritas itu. Oke, nah teman-teman yang dikasih Tuhan, hari ini Kak Franky pengen bawain satu topik, yaitu judulnya impostor. Sesuatu yang gak asing ya di telinga kalian. Istilah ini pasti kamu pernah dengar bukan? Ya, istilah impostor jadi beken gara-gara game Among Us, teman-teman semua. Impostor sendiri punya pengertian yaitu penipu atau penyamar yang lihai. Nah, siapa di antara kalian yang pernah main atau sudah pernah main games ini? Boleh kasih chat di bawah. KPG sendiri sih belum pernah main, cuman tahu aja gamenya. Tapi istilah impostor ini terkenal dari games itulah, kira-kira begitu teman-teman. Nah, tapi tenang aja teman-teman semua, sore hari ini Kak Franky nggak ngajarin kalian gimana jadi impostor gitu ya. Tapi kita mau belajar bagaimana jadi anak Tuhan yang hidupnya nggak jadi impostor. Atau dengan kata lain, hidup kita jadi anak remaja yang berdampak dan berbuah. Karena goal kekristenan adalah berbuah. Yang percaya katakan amin. Nah, teman-teman, kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2021. Gak kerasa ya teman-teman ya. Sudah 1 bulan kita menjalani tahun 2021 dan melewati tahun 2020 yang sangat berat, luar biasa berat, sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya. Dan Kak Franky percaya tahun 2020 adalah tahun yang berat buat orang tua kalian, buat papa mama kalian, juga mungkin buat kalian sendiri. Walaupun mungkin saat ini kalian sudah pelan-pelan untuk beradaptasi, kalian mungkin sudah pelan-pelan untuk membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Tapi secara holistik, secara keseluruhan kita pasti ngerasain sesuatu yang berat di tahun 2020 ini. Nah, namun yang jadi pertanyaannya teman-teman, kita sudah memasuki tahun 2021, tahun yang baru teman-teman. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita yang di tahun 2021 ini masih sama seperti kita di tahun yang 2020? Sama di sini bukan pengertiannya tentang mukanya, tentang tentang perawakannya, tentang rumahnya mungkin. Tapi sama di sini apakah karakter jelek kita, karakter yang gak baik dari diri kita yang kita punya di tahun 2020, apakah kita juga bawa di tahun 2021? Apakah kita jadi orang yang sama atau mungkin sebaliknya di tahun 2021 ini kita jadi orang yang berbeda. Kita jadi orang yang baru teman-teman dalam hal karakter, hal-hal yang gak baik, hal-hal yang jelek, hal-hal yang dulu nggak positif yang kita lakukan. Di tahun 2021 kita punya komitmen untuk jadi orang yang lebih
baik lagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Nah, atau mungkin pertanyaannya lain lagi teman-teman. Apakah di tahun 2021 ini kalian juga masih malas dan bosan untuk ibadah online sama seperti yang kita lakukan sekarang ini? Ibadah mungkin hanya karena terpaksa, bukan karena kebutuhan. Ibadah online-nya mungkin karena disuruh papa, disuruh mama, atau mungkin ada tugas dari sekolah gitu. Bukan menjadikan ibadah ini sebagai sebuah kebutuhan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Dan kalau nggak disuruh ibadah, teman-teman nggak akan ibadah. Nggak ada dari inisiatif diri sendiri, bukan dari motivasi kerinduan. Nah, di tahun 2021 ini kita mau berubah ya teman-teman ya. Kita mau jadi orang yang lebih giat lagi, lebih semangat lagi, lebih punya kerinduan untuk melakukan banyak hal-hal positifnya. Nah, please teman-teman semua, hal-hal seperti itu, hal-hal buruk yang kita lakukan di tahun 2020, jangan lagi kita bawa dan jangan lagi kita lakukan di tahun 2021 ini. Nah, aku mau ajak kalian semua ngomong di dalam hatinya. Kalian bisa chat di kolom komentarnya. Ketik begini, saya mau jadi pribadi yang baru. Ayo, come on. Semua anak teen, semua anak remaja boleh tulis komitmennya di hadapan Tuhan, bukan di hadapan Kak Fengki. Di hadapan Tuhan, saya mau jadi pribadi yang baru. Ketik sekarang teman-teman ya. Nah, Kak Fengki mau ajak kalian buka dalam satu firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Firman Tuhan bilang gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan di sini Rasul Paulus ngingatin orang Roma pada waktu itu bahwa jangan menjadi serupa dengan dunia, teman-teman. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, perlu teman-teman tahu bahwa jangan menjadi serupa dengan dunia. Di sini tuh pengertiannya bukannya kita nggak boleh ngikutin perkembangan zaman dunia ini, bukannya kita nggak boleh upgrade diri, bukannya kita nggak boleh update diri, bukan kita nggak boleh main games, bukan kita nggak boleh nonton Netflix, bukan kita nggak boleh punya gadget yang terbaru. No, bukan seperti itu pengertiannya. Pengertian serupa dengan dunia yang ditulis Paulus adalah jangan kita mengikuti arus zaman, arus dunia yang negatif. Teman-teman, bukan berarti kita hidup di dunia lalu kita nggak boleh ngikutin perkembangan zaman, kita nggak boleh ngikutin perkembangan dunia nih. No, kita jadinya malah jadi orang yang terlambat dalam teknologi, jadinya gitu lah. Kita nggak update, bukan seperti itu maksud firman Tuhan. Maksud firman Tuhan adalah jangan mengikuti arus negatif yang dunia bawa, teman-teman. Kalian pasti tahu kan kalau arus zaman sekarang ini kebanyakan bawa pengaruh negatif dibandingkan dengan pengaruh positifnya. Tapi anehnya teman-teman, banyak manusia dan nggak sedikit anak Tuhan malah suka dengan hal-hal yang negatif dibandingkan dengan yang positif. Kak Fengki mau tanya jujur sama kalian. Jawab dengan jujur ya teman-teman ya. Coba jawab ya. Kalian lebih betah ikut ibadah online atau main game online? Jawab yang jujur, Tuhan Maha melihat. Kita pasti kebanyakan bakal berkata dan menjawab dengan jujur bahwa main game online pasti lebih betah, lebih menyenangkan dibandingkan dengan ibadah online. Nah, itulah yang Paulus coba ingatkan kita. Jangan ikuti arus negatif dari dunia ini. Jangan serupa dengan dunia. Dunia ini tuh menawarkan hal-hal yang negatif. Dunia ini tuh menawarkan hal-hal yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Yang gak sesuai dengan aturan-aturannya firman Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan untuk kita jauhi. Jangan kita punya kebiasaan seperti itu, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau misalnya pas jam ibadah online contohnya ya. Pas lagi jam ibadah online hari Sabtu jam 6 malam, jam 6 sore. Udah jamnya ibadah online, tiba-tiba teman kamu ngajak mabar, main bareng online. Nah, sebagai anak Tuhan yang mau berubah,
kamu harus punya komitmen, kamu harus punya prinsip bahwa utamain ibadah, utamain Tuhan terlebih dahulu, baru mabar, baru main games teman-teman. Atau misalnya pada jam ibadah, lagi mau mulai ibadah, temenmu ada yang ngajak nonton, nonton Netflix yuk gitu ya. Ada film baru nih, film bagus gitu, ada Korea drama yang baru gitu loh. Kamu harus punya komitmen, harus punya prinsip bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang lebih penting dulu daripada hal-hal yang sifatnya hanya sementara teman-teman. Atau mungkin di sekolah online, kan sekarang kan kita sekolah di rumah ya teman-teman ya. Kita sekolah di rumah, ujian, belajar semuanya dari rumah teman-teman. Ada banyak orang yang gak jujur. Ngerjain sekolah, ngerjain ujian, ngerjain ulangan tuh nyontek, googling dan lain sebagainya gitu. Nah teman-temanmu mungkin mereka menyontek, tapi kamu jangan ikutan karena anak Tuhan yang mau berubah dia pasti hidupnya berintegritas. Integritas itu adalah sesuatu yang kita perkataan dan kita lakukan itu sama teman-teman. Dan itulah karakter ilahi yang Tuhan ingin agar kita hidupi dalam hidup kita. Teman-teman yang dikasih Tuhan, Tuhan itu pengen kita tuh fokus kepada hal-hal yang sifatnya rohani. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini tuh bakal habis lenyap teman-teman. Game online bakal habis. K-pop bakal habis. Netflix bakal habis. Tapi firman Tuhan, kebenaran Tuhan, sabda Allah itu gak akan pernah habis. Dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-35 firman Tuhan bilang gini, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi segala hal yang ada di dunia ini tuh akan lewat dan musnah teman-teman. Tapi yang abadi cuman firman Tuhan. Maka dari itu firman Tuhan pengen kita bertumbuh jadi anak muda yang fokus kepada hal-hal yang sifatnya rohani. Bukan berarti kita jadi orang yang gak ngikutin perkembangan zaman. Tapi kita mau, Tuhan mau kita jadi orang yang memprioritaskan apa yang ada di dalam hati kita. Roh kita lebih penting. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan pengen anak-anaknya mau berubah pembaruan budinya. Hal-hal jelek yang kamu punya di tahun 2020 tinggalkan, mulai sesuatu yang baru di tahun 2021. Gak hidup dalam pemberontakan. Berontak mungkin sama orang tua, berontak sama papa mama, atau mungkin berontak terhadap Tuhan. Tahun 2021, yuk kita mau jadi orang yang berubah, kita mau jadi orang yang baru karena kita percaya Tuhan punya rancangan yang luar biasa dalam hidup kita sebagai anak-anak muda. Nah, sore hari ini teman-teman yang dikasih Tuhan, Kak Fengki mau bagiin cuman dua tips praktis bagaimana jadi anak Tuhan yang berintegritas. Bagaimana jadi anak Tuhan yang mempunyai hidup yang baru dan gak jadi impostor, gak jadi penipu, gak jadi penyamar yang ulung, penyamar yang lihai, yang kelihatannya baik tapi dalamnya kita nggak melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah kita mau belajar teman-teman dalam konteks sebagai seorang remaja-remajanya Tuhan. Ada 2 tips praktis yang Kak Fengki mau share pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, tetap produktif. Nah masa-masa online yang kita jalani ini dan kita pasti banyak menghabiskan waktu di rumah. Nah harusnya kebiasaan kita yang kita lakukan kebanyakan di rumah nggak menjadikan kita jadi orang yang pasif teman-teman. Ada banyak orang yang malah nyaman dan jadinya nggak berkembang dengan kondisi seperti ini. Mager istilahnya, malas gerak. Jadi kerjanya hanya cuma main game, nonton, main game, sekolah. Sekolah pun teman-teman kebanyakan pasti off cam kan. Off cam terus entahlah sambil baring, sambil rebahan, sambil makan, sambil ngemil, atau mungkin sambil nonton. Nah games atau tontonan kita, Netflix lah, Disney Plus atau apalah gitu teman-teman, itu bukan sesuatu yang salah. Tapi kalau hidupmu dihabiskan hanya untuk itu, terus kemampuan belajarmu jadi berkurang, nilai di sekolah jadi nggak benar, berarti kamu lebih banyak menghabiskan sesuatu untuk sifatnya yang unfaedah, bukan sesuatu yang berfaedah teman-teman. Yuk
punya komitmen, punya sikap, punya prinsip bahwa sekalipun di rumah kita harus tetap punya kemauan untuk produktif dan melakukan hal-hal yang sifatnya berfaedah. Di masa yang serba online ini sebenarnya teman-teman, kamu bisa lebih produktif dengan melakukan hal-hal yang positif. Banyak hal. Salah satu contohnya misalnya, kalau kamu punya bakat nyanyi, kamu bisa cover lagu, terus upload di YouTube teman-teman. Gitu ya. Itu kan sesuatu yang positif selama kamu nggak nyinggung orang, selama kamu nggak menghina orang, selama kamu nggak melakukan hal-hal yang nggak baik. Kamu punya bakat nyanyi, atau mungkin kamu seneng nyanyi, nggak harus bagus dulu suaranya, nggak harus kayak Lyodra, kayak Tiara dulu, kayak Mario Onjola dulu kamu bagus suaranya. Kamu seneng nyanyi, kamu upload itu memuji Tuhan, kayak salah satu teman kita namanya Steven Aka gitu ya. Dia suka upload di Instagramnya dia nyanyi lagu gitu ya kan, nyanyi lagu Waktu Tuhan, itu bagus banget. Nah, kalau kamu punya bakat, kamu punya kerinduan, hal positif seperti itu kamu harus kembangkan. Siapa tahu teman-teman bisa dipakai Tuhan melalui konten-konten seperti itu hal positif teman-teman. Atau misalnya kamu punya kreativitas tertentu, kamu punya bakat public speaking misalnya, kamu bisa mungkin share sesuatu apa gitu di media sosialmu, hal-hal baik yang kamu punya. Atau misalnya mungkin kamu punya bakat bisnis, bakat usaha, kamu mungkin bisa jual-jualan online. KPG itu banyak banget dengar cerita, banyak banget dengar dan baca kisah. Ada banyak anak-anak muda yang mungkin seumuran kalian atau mungkin lebih tua sedikit dari kalian yang sejak dininya tuh pinter banget bisnis di masa-masa seperti ini, bantuin orang tua gitu ya. Nah, hal-hal positif seperti itulah yang harus kamu kembangkan teman-teman. Kamu harus produktif, jangan main game terus di rumah, jangan nonton terus, jangan main terus. Nah, salah satu hal positif lagi yang bisa kamu lakukan, hal produktif lagi yang bisa kamu lakukan di rumah adalah baca firman Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau di tahun 2020 kamu gak pernah baca firman, tahun 2021 mulai lagi baca Alkitab. Kalau mungkin di tahun 2020 yang lalu kamu stop, kamu vakum, kamu tertunda baca Alkitabnya, tahun 2021 lanjutkan lagi baca firmannya. Karena baca firman itu bukan hanya kegiatan yang sifatnya produktif, tapi malah sesuatu yang sifatnya kewajiban teman-teman yang dikasih Tuhan. Dan itu adalah kerinduan Tuhan. Ada sebuah kalimat quotes rohani yang bilang gini, if you read the Bible, God talks to you, but if you pray, you talks to God. Jadi kalau teman-teman berdoa, teman-teman sedang berbicara kepada Tuhan. Dan ketika teman-teman baca Alkitab, Tuhan sedang berbicara kepada teman-teman semua. Kak Franky dan Kayu punya komitmen teman-teman semuanya. Bangun pagi, doa, terus baca firman. Minimal 2 ayat, maksimal 2 ayat. Maksimal 2 pasal. Maaf teman-teman semuanya. Apapun itu baca firman teman-teman yang dikasih Tuhan. Jangan sampai rohmu kering kerontang. Yuk di tahun 2021 mulai komitmen lagi teman-teman ya untuk baca firman Tuhan. Jangan sampai kita jadi anak muda yang gak kenal siapa Tuhan kita. Jangan sampai kita jadi anak muda yang Tuhan gak kenal sama kita. Tapi kita mau jadi anak muda yang bertumbuh, berintegritas, dan menjadi anak muda yang berbuah produktif di masa-masa seperti ini. Ini tips yang pertama. Tips yang kedua, yang pertama tadi adalah tetap produktif. Yang kedua adalah patuh walau tidak dilihat. Teman-teman yang dikasih Tuhan, salah satu enaknya kegiatan serba online adalah segala hal dilakukan serba praktis, termasuk ibadah, sekolah, dan lain-lain. Teman-teman tinggal duduk di kursi gitu ya, siapkan gadgetnya, device-nya di meja, itu siapkan dengan sebaik mungkin, lalu teman-teman buka kamera, buka Zoom, pastiin internetnya lancar dan juga baterainya penuh. Semua hal bisa dilakukan serba praktis. Tapi terkadang teman-teman, hal-hal praktis tersebut nggak kita jalani dengan berintegritas. Kadangkala kalau misalnya lagi sekolah, mungkin ya atasannya pakai seragam, bawahannya mungkin pakai celana pendek gitu ya. Pas lagi ibadah gitu ya, kadang-kadang sambil rebahan, kadang-kadang sambil ngemil. Dan Kak Franky nggak tahu nih, saat ini
ketika kalian lagi beribadah nih saat ini nih, apakah kalian sungguh-sungguh duduk di kursi, lalu kalian taruh gadgetnya, laptopnya di depan kalian, di meja, ataupun dengan sikap yang benar, atau mungkin teman-teman sekarang lagi ibadah tapi sambil rebahan pakai headset terus tiduran nonton gitu. Kadang-kadang kalau ada notifikasi WhatsApp muncul, skip dulu ibadahnya, baca dulu WA-nya, atau misalnya ada notifikasi dari Instagram, skip dulu lalu baca dulu notifikasi dari Instagram. Atau misalnya teman-teman punya sikap yang benar, ini ibadah, aku mau taruh handphonenya, matiin dulu notifikasi dari WhatsApp, Instagram, dan lain, aku mau fokus beribadah. Apakah hal seperti itu yang kita lakukan? Kita harus jadi anak muda yang patuh walau tidak dilihat. Tahu gak teman-teman, kita tuh bisa dinilai kualitas kita dari apa yang kita lakukan. Apakah kita sungguh-sungguh mengerjakan ini dengan berintegritas? Apakah ketika kita sekolah, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, pakai seragam yang benar, mengikuti sekolah kelas yang benar, nggak off cam terus. Saya nggak tahu aturan di sekolah teman-teman bagaimana, tapi ada beberapa aturan di sekolah yang Kak Fenggi dengar kalau misalnya off cam itu dihitungnya bolos. Tapi ada beberapa juga sekolah yang nggak peduli dengan hal-hal seperti itu. Tapi yang aku mau bilang teman-teman, sebagai anak muda, anak Tuhan yang berintegritas, mau dilihat, mau nggak dilihat, teman-teman tetap on cam, teman-teman yang dikasih Tuhan. Nah, sama seperti dengan ibadah online seperti ini, kalau misalnya Zoom gitu ya, kalau misalnya lagi ibadah online melalui website, apakah teman-teman sungguh-sungguh lagi nyanyi, lagi pujian, ikut menyembah, ikut memuji, lagi firman Tuhan, apakah teman-teman sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan ini atau enggak? Nah, karena Tuhan itu maha melihat teman-teman. Manusia mungkin gak lihat, papa mama mungkin bisa kamu bohongi, bisa kamu tipu, tapi Tuhan tuh gak bisa kita tipu. Dalam firman Tuhan di 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 9, firman Tuhan bilang gini, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. So, teman-teman semuanya, meskipun di rumahmu orang gak bisa lihat kamu, ingatlah, Tuhan yang maha melihat. Jangan jadi impostor yang kelihatannya baik, terselubung, tapi dalamnya gak baik, dalamnya gak benar. Kita menipu diri sendiri, kita menipu Tuhan. Ingat teman-teman, kalau teman-teman berintegritas, kalau teman-teman mengerjakan segala sesuatu dengan baik, dengan benar, itu bukan karena disuruh, bukan karena dituntut, tetapi karena memang identitas kita adalah sebenarnya seperti itu. Matius 5 ayat 16 bilang begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi sebenarnya teman-teman, segala sesuatu yang kita lakukan, kita sekolah online, kita ibadah online, kita melakukan segala sesuatu, kita kerjakan semuanya dengan berintegritas, dengan baik walaupun gak ada yang melihat. Bukan karena dituntut, bukan karena mendapat nilai yang bagus, bukan karena dipuji, tetapi karena untuk memuliakan nama Tuhan. Kak Fenggi ajak kita semuanya bertobat yuk teman-teman. Kak Fenggi juga, teman-teman juga, kita mau sama-sama bertobat. Kita mau sama-sama berbalik dari jalan kita yang gak benar, dan kita mau teman-teman semuanya mengambil sebuah sikap yang benar, berubah, pembaruan budinya menjadi pribadi yang baru di tahun 2021. No, jangan jadi impostor. Amin buat firman Tuhan. Kak Fenggi berdoa semoga firman Tuhan ini jadi berkat buat kalian semuanya. Mari kita berdoa menutup ibadah kita dan menerima doa berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan buat sore hari ini kalau kami boleh beribadah dan memuji memuliakan nama-Mu, dan juga kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami belajar untuk hidup menjadi anak muda yang berintegritas, mempunyai karakter ilahi. Roh Kudus, mampukan kami ya Tuhan untuk kami menjadi anak-anak muda yang hidup di dalam ketetapan-ketetapan-Mu, hidup di dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Kami tahu kami banyak melakukan kesalahan, kami masih muda, tapi kami percaya kalau kami punya kerinduan, kami punya kemauan, pasti Tuhan akan memberikan kami kemampuan. Ku berdoa buat setiap anak-anak-Mu, mampukan mereka menjadi anak-anak muda yang menjadi terang dimanapun mereka berada. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Kami rindu berdoa buat teman-teman kami yang sedang sakit.
Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan teman-teman kami yang akan menjalani ujian, tes di sekolahnya, apapun itu. Aku berdoa berikan mereka hikmat, kecerdasan yang luar biasa, sehingga mereka juga boleh memberikan hasil yang positif, berprestasi dimanapun mereka berada. Berkati papa mama mereka, orang tua mereka, usaha orang tua mereka, Tuhan berkati dengan limpah. Dan biarlah kami juga jadi anak-anak muda yang senantiasa memelihara iman, pengenalan kami kepada Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami dan kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yuk angkat kedua tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai teman-teman semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. God bless you teman-teman semua. Bye-bye. Ibadah telah selesai, minggu depan jangan lupa ikut ya. Bye-bye.